dari kelompok 5 PDB 33 bakal ngelakuin field study nih ke Museum Hos Cokro Aminoto nih. Museumnya tepat ada di belakang kita. Ikuti terus keseruan kita saat field study teman-teman. Oke banget. Nggak sih kalian terbayang di gang sempit seperti ini di jantung kota Surabaya ada bangunan yang bukan hanya sekedar bangunan tetapi kawah candra di muka tempat lahirnya para pemimpin bangsa. Halo teman-teman semua, di sini saya dan kelompok kami ingin memperkenalkan tentang Museum Hos Cokro Aminoto. Oke, ikuti terus keseruan kelompok kami ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang dijelaskan teman saya tadi, kita sedang berada di Museum Hos Cokro Aminoto atau tempat yang dulunya para pemimpin bangsa berada di sini untuk menyusun sesuatu yang akan mengembangkan bangsa kita. Nah, sekarang kita ada di ruang tengah nih, tempat di mana beberapa artefak-artefak atau makalah-makalah kuno yang ada di zaman tersebut yang diabadikan menjadi figur seperti ini. Dan ini adalah salah satu partai yang dulunya dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Nah, teman-teman, di sini tuh bukan hanya tempat tinggal Hos Cokro Aminoto, tapi di sini juga tempat persinggahan Bung Karno atau Bapak Republik kita, Bapak Republik pertama Indonesia. Nah, ini teman-teman, berikut adalah foto dari Hos Cokro Aminoto saat menghadiri Kongres Serikat Islam di Blitar pada tahun 1914. Nah, selain bergerak di bidang rohani atau keislaman atau keagamaan, Hos Cokro Aminoto juga berperan penting dalam pembangunan negara. Nah, oleh karena itu, hal-hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya di ruangan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Jadi sekarang kita udah berada di kamar pribadi ya, ruang pribadinya Bapak Hos Cokro Aminoto. Di belakang saya juga ada kasur tempat tidur beliau. Di sebelah sini juga ada lemari dan cermin untuk minuman kopinya, serta dipajang beberapa foto-foto yang bagus banget. Ini contohnya dua anak dari Bapak Cokro Aminoto, misalnya Bapak Anwar dan Bapak Sono. Tadi situ ada foto Ibu Siti Ukari, salah satu istri dari Bapak Presiden Soekarno juga. Dan ini salah satu foto istri Bapak Hos Cokro Aminoto, yaitu Bu Suharsik ya. Dan sebelumnya juga ada beberapa foto-foto yang mengenai yang terkait Bapak Hos Cokro Aminoto dan beberapa penjelasan yang di bawah. Oke, di sini aku akan menjelaskan biografi dari Hos Cokro Aminoto sendiri. Dia lahir di tahun 16 Agustus 1882 di Desa Bungkur yang ada di Kabupaten Madiun. Untuk keluarga dari Hos Cokro Aminoto sendiri itu dari bangsawan. Ayahnya yaitu RM Cokro Amiseno yang menjabat sebagai wedana di desa tersebut. Nah, ini adalah pakaian dari Cokro Aminoto yang biasanya dikenakan ketika berbicara di kongres. Bagian kepalanya menggunakan belangkon Jogja, baju bagian atasnya menggunakan beskap Jogja, dan bagian bawah menggunakan jarik motif parang kusumo cap grudo. Alas kakinya menggunakan selop. Nah, selanjutnya aku akan memperlihatkan baju dari IR Soekarno sendiri. Di sini itu ada dari pakaian Soekarno sendiri yang dikenakan beliau ketika mondok di rumahnya Hos Cokro Aminoto sendiri. Beliau juga mengenakan baju ini ketika
kuliah di Burger School Surabaya. Beliau dari struktur bajunya tuh di balkonnya tuh berasal dari Jogja. Terus baju bagian atas menggunakan kemeja raw putih dengan dasi kupu-kupu beserta jas modern warna ivory, dan bagian bawah menggunakan jarik motif barang-barang yang sama dikenakan oleh KS Cokroaminoto sendiri. Sekian dari saya. Nah, ini jadi salah satu tempat ikonik, itu di mana IR Soekarno berada di ruangan ini untuk dia ngekos di rumahnya host Cokroaminoto. Bisa dibilang tempatnya itu sempit, nggak seperti kamar-kamar kita di zaman yang sekarang. Jadi mari kita lihat. Nah, bisa dibilang di ruangan ini itu Insinyur Soekarno dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan sebuah ide yang keren buat negara kita ke depannya. Di sini kita berada di ruang utamanya di rumah Cokroaminoto. Di sini mungkin terlihat biasa aja, namun memiliki banyak sejarah yang Cokroaminoto dan Bapak IR Soekarno. Di sini ada Alimin dan Muso yang tinggal satu atap di sini. Di sini juga berbeda dari latar belakang, perbedaan tapi satu tujuan untuk kemerdekaan. Oke, di sini juga ada beberapa foto-foto tokoh-tokoh yang berhubungan dengan di rumah ini. Di antaranya ada A.M. Sangji, Tan Malaka, Samun, dan Soekarno. Ini tuh tempatnya tuh kayak di pelosok gitu ya, masuk ke dalam gang-gang gitu. Nah, ini tuh emang rumah pertamanya Cokroaminoto atau gimana gitu? Kalau rumah pertamanya Mas Cokroaminoto tentu di Madiun ya, di Ponorogo, karena emang Pak Cokro asli orang sana. Nah, barulah waktu datang ke Surabaya beliau tinggalnya di sini. Kalau aku sih ini bentukannya tuh dari dulu sampai sekarang masih berposisi kayak gini atau ada yang dirubah? Tentu ada yang dirubah karena dulu sebenarnya rumah ini kan lebih besar, bentuknya kayak cukul gitu, terus memanjang juga. Namun karena sempat berpindah-pindah tangan, sempat jadi fasilitas umum juga waktu pembangunan museum ini, itu bentuknya tinggal tersisa sampai bagian belakang itu saja. Jadi waktu pembangunan itu bagian belakang yang seharusnya bagian dari rumah ini sudah dibangun sekolah SD. Terima kasih banyak ya. Nah, ini kita jadi belajar banyak nih tentang Pak Cokroaminoto yang walaupun kita itu sebelumnya belum tahu banyak Ya, karena hanya mendengar iuran doang. ternyata sangat berpengaruh loh jadi buat bangsa kita. Pak Cokroaminoto itu adalah pengorbit tokoh-tokoh bangsa yang berimpact besar dalam negara, teman-teman. Bahasa kasar itu kan pabriknya gitu. Pabriknya, pelatihnya, coachnya. Pelatih tidak bermain kalau gitu. Iya, pelatih gak bermain, tapi mengantar untuk pelatih. Keren banget Kami dari kelompok 5 PDP 33 pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.